Jika ada satu pertanyaan besar yang masih terasa janggal setelah manga Jujutsu Kaisen tamat, mungkin itu soal kekuatan Yuji Itadori dan Megumi Fushiguro. Sampai hari ini, saya masih penasaran, siapakah yang sebenarnya lebih kuat di antara Yuji atau Rahmat? Bisa dibilang, ini adalah salah satu teka-teki terbesar yang sengaja dibiarkan GG Akutami. Soalnya, hingga akhir cerita, kita sama sekali tidak pernah diperlihatkan siapa yang benar-benar unggul dalam duel antara Yuji dan Megumi. Inilah yang membedakan GG dari banyak mangaka terdahulunya. Biasanya, rivalitas antar tokoh utama selalu dihadirkan dengan pertarungan. Akira Toriyama misalnya memperlihatkan Goku melawan Vegeta. Masashi Kishimoto menutup kisah dengan Naruto versus Sasuke. Bahkan Horikoshi terus menjaga tensi antara Deku dan Bakugo. Tapi GG, dia justru memilih jalur berbeda, membiarkan duel Yuji dan Megumi tetap menjadi misteri. Nah, di video kali ini, saya akan mencoba membahas sekaligus menganalisis secara spekulatif siapa kira-kira yang bakal keluar sebagai pemenang kalau Yuji dan Rahmat benar-benar bertarung satu lawan satu. Penasaran? Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Di chapter pertama Jujutsu Kaisen Modulo, nama Yuji disebut sebagai penyihir yang berhasil menghentikan teror Sukuna di Cooling Game bersama Gojo Satoru. Hanya dua nama itu yang disebut, karena Yuji dan Gojo dianggap sebagai penyihir terkuat yang mampu menumbangkan Raja Kutukan. Ini juga jadi penanda bahwa 68 tahun setelah Cooling Game berakhir, nama Yuji masih dikenang sebagai penyihir Jujutsu paling berjasa, dan tentu saja yang terkuat di serial ini. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran, yaitu nasib Megumi. Di ending Jujutsu Kaisen, ia memang kembali sebagai pemimpin tertinggi klan Zenin, dan ada kemungkinan besar kalau ia juga termasuk salah satu penyihir yang menandatangani perjanjian keamanan setelah Cooling Game usai. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apakah Megumi bisa mengalahkan Yuji jika mereka berdua bertarung setelah Yuji dinobatkan sebagai penyihir terkuat? Mari kita mulai pembahasannya dari perbandingan paling dasar, kemampuan fisik dan duel jarak dekat dengan tangan kosong. Sejak awal, Yuji bukanlah penyihir biasa. Bahkan sebelum mengenal energi kutukan, fisiknya sudah melampaui manusia normal. Ia bisa berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan bertarung lebih ganas. Lewat latihan keras dan pertempuran hidup mati, Yuji berkembang jadi petarung sejati. Ia menguasai Black Flash, fenomena langka yang memperkuat serangan hingga 2,5 kali lipat. Lebih gila lagi, Yuji adalah satu-satunya penyihir yang pernah melakukannya 7 kali dalam sehari. Bahkan Gojo dan Sukuna pun belum pernah menyentuh level itu. Nah, dari fakta ini, jika ditinjau dari sisi fisik dan pertarungan jarak dekat, jelas Megumi hampir mustahil bisa menyaingi Yuji. Kalau begitu, keunggulan Megumi ada di mana? Jawabannya tentu pada teknik kutukannya. Ya, Megumi adalah pewaris Ten Shadows, teknik terkuat klan Zenin. Dengan teknik ini, Megumi bisa memanggil berbagai Shikigami dengan fungsi berbeda, mulai dari serangan frontal, pertahanan, mobilitas, hingga dukungan. Tapi kunci sebenarnya ada pada Mahoraga, Shikigami adaptif yang bisa menyesuaikan diri dengan serangan apapun. Sukuna sendiri pernah bilang, Ten Shadows punya potensi menandingi Six Eyes dan Limitless milik klan Gojo. Dan kita sudah melihat bukti itu ketika Sukuna menggunakannya melawan Gojo. Tapi yang jadi tanda tanya besar, apakah Mahoraga benar-benar lenyap setelah terkena Hollow Purple milik Gojo? Secara teori, Shikigami Ten Shadows yang hancur memang bisa bereinkarnasi atau menyatu dengan Shikigami lain, membentuk entitas baru yang jauh lebih kuat. Jadi, bukan mustahil, Megumi masih punya kartu as yang menakutkan di masa mendatang. Namun sampai sejauh ini, Megumi belum pernah benar-benar menguasai sepenuhnya Ten Shadows. Energi kutukannya terbatas, dan biasanya ia hanya bisa melepaskan Mahoraga kalau kondisinya sudah sangat terdesak. Di masa depan, mungkin saja Megumi berhasil menguasai teknik ini sepenuhnya. Dan kalau itu terjadi, Yuji jelas akan menghadapi ancaman serius. Gojo sendiri melihat potensi ini dalam diri Megumi. Makanya ia rela melindunginya meski klan Zenin bisa dibilang musuh alami klan Gojo. Tapi apakah itu berarti Yuji akan kalah? Tentu saja tidak. Yuji sekarang juga punya teknik kutukan yang diwarisi dari Sukuna, yaitu Dismantle.
Berbeda dari versi Sukuna, dismantle milik Yuji jauh lebih berbahaya karena menyasar jiwa lawan. Meski harus melalui kontak fisik, sekali saja terkena, jiwa musuh akan mengalami luka fatal. Yuji bahkan pernah memisahkan jiwa Megumi dari Sukuna dengan teknik ini saat Cooling Game. Bukan cuma itu, Yuji juga punya Blood Manipulation, teknik yang ia dapat setelah memakan janin terkutuk yang juga merupakan saudara Choso. Output teknik ini kemungkinan akan terus berkembang seiring bertambahnya usia Yuji. Ditambah lagi, Yuji sudah menguasai reverse curse teknik, sesuatu yang sampai sekarang belum pernah diperlihatkan bisa digunakan oleh keturunan klan Zenin. Selain itu, ia juga bisa menggunakan simple domain, perlindungan vital melawan domain expansion penyihir kelas atas. Lalu bagaimana jika Yuji dan Megumi adu domain expansion? Lagi-lagi saya harus bilang kalau Yuji akan menjadi pemenangnya. Bisa dibilang, senjata pamungkas Yuji sebenarnya ada di domain expansion miliknya sendiri, yang menurut fans bernama Hometown Domain, sebuah domain yang bisa menyerang langsung ke jiwa lawan. Megumi memang juga punya domain expansion, tapi masih berupa domain tertutup, dan tanpa meremehkan domain expansionnya yang sebenarnya juga cukup OP. Tapi domain Yuji bekerja dengan cara yang lebih misterius, dan yang jelas, efeknya kembali lagi menyasar jiwa lawan. Bayangkan skenario ini, Megumi berhasil mengendalikan Mahoraga baru sepenuhnya. Dengan adaptasi tanpa batas, Mahoraga bisa menghadapi hampir semua serangan Yuji. Tapi di dalam Hometown Domain, Yuji tidak perlu lagi menghancurkan tubuh Mahoraga. Ia bisa langsung menyerang inti jiwa musuhnya. Dan inilah titik di mana Yuji benar-benar unggul. Apakah itu berarti Yuji pasti menang? Tidak sesederhana itu juga. Kalau Megumi bisa menyatu sepenuhnya dengan Ten Shadows, ia bisa jadi penyihir dengan daya tempur nyaris tanpa batas. Tapi, berdasarkan analisis tadi, saya masih merasa Yuji akan menjadi pemenangnya. Dan secara pengalaman, Yuji jauh lebih berbahaya dibandingkan Megumi. Megumi memang pernah mengalahkan Registar dan beberapa penyihir biasa, tapi ia belum pernah mengalahkan musuh-musuh kelas atas sendirian. Sementara Yuji, ia menghadapi Sukuna, dan meskipun penuh penderitaan, ia berhasil melakukan sesuatu yang bahkan Gojo pun gagal, menumbangkan Raja Kutukan dengan tangannya sendiri. Ya, walau bisa dibilang, keberhasilan ini juga berkat bantuan rekan-rekannya. Yuji juga sudah mengalahkan Mahito, menyadarkan Higuruma, dan bahkan selamat dari eksekusi mati Shikigami Hakimnya. Inilah perbedaan besar mereka berdua. Yuji adalah pejuang sejati, ditempa oleh pertempuran brutal, insting tajam, dan tekad baja. Megumi punya potensi luar biasa, tapi potensi itu belum terwujud penuh. Jadi, kalau mereka benar-benar bertarung setelah kematian Sukuna, jawabannya sederhana. Yuji masih tetap unggul. Yuji bukan lagi sekedar wadah Sukuna, tapi penyihir yang menempuh jalannya sendiri. Sedangkan Megumi, ia tetap bisa jadi kartu truf yang berbahaya, tapi masih menunggu waktunya untuk bisa benar-benar bersinar. Pada akhirnya, duel Yuji versus Megumi bukan cuma soal siapa yang jauh lebih kuat, tapi juga soal bagaimana mereka menempuh jalannya masing-masing. Jadi, menurut kalian, kalau keduanya benar-benar bertarung, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel ini jika kalian peduli dengan channel ini. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ron Sensei pamit undur diri.